Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau biotik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia saling mempengaruhi dengan abiotik seperti tanah, udara, dan air. Air sebagai sumber kehidupan, semua makhluk hidup seperti halnya manusia sangat membutuhkan air bersih. Setiap murid membutuhkan air untuk mencuci tangan, menyiram tanaman, membersihkan lantai ruangan, ke toilet, berwudu, dan juga minum. Murid belum terbiasa untuk menjaga ketersediaan air bersih dan menghemat penggunaan air bersih untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, UPTD SDN 1 Angsau mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pada proyek kali ini, murid dapat mewujudkan elemen akhlak kepada alam, kolaborasi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Inilah kisah inspiratif saya, P5 melalui Jurcil Beretika, jurnalis cilik belajar empati terhadap lingkungan alam untuk gaya hidup berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hakasa. Saya bertugas di UPTD SDN 1 Angsau, Kecamatan Playhari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi, elemen, dan subelemen, alokasi waktu, kemudian dikelompokkan dalam perencanaan, aksi, evaluasi, dan refleksi. Setelah mempelajari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid pada pendidikan guru penggerak di tahun 2023, muncul ide untuk terus berinovasi dalam pembelajaran intrakurikuler, yaitu jurnalis cilik. Saat itu pembelajaran IPAS tentang kegiatan ekonomi. Murid secara berkelompok sebagai tim jurnalis cilik mewawancarai pedagang yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Saya terus berinovasi dalam pembelajaran yang berdampak pada murid. Kegiatan jurnalis cilik ini dikolaborasikan dengan proyek beretika, yaitu belajar empati terhadap lingkungan alam pada proyek P5. Akronim beretika digunakan sebagai doa untuk murid agar menjaga sikap dan karakter yang baik. Proyek ini bertujuan agar murid dapat aktif, kolaboratif, inovatif, kritis, dan bahagia. Langkah awal, guru memberikan penjelasan mengenai pentingnya air bersih bagi manusia. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari informasi menggunakan Chromebook mengenai sumber air, ketersediaan air di bumi, pemanfaatan air, dan cara menghemat penggunaan air. Langkah kedua, murid dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok membuat rancangan pertanyaan sebagai bahan untuk mewawancara narasumber. Langkah ketiga, setelah mendapatkan kesepakatan dalam membuat pertanyaan, murid secara berkelompok ke lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber. Anggota kelompok berbagi tugas, ada yang menjadi perekam video, perekam audio, wartawan, dan notulen. Langkah keempat, setelah mendapatkan hasil wawancara, kelompok mendiskusikan hasil kerjanya dipetakan dalam bentuk laporan proyek. Juga melakukan editing terhadap video hasil rekaman yang sudah kelompok rekam menggunakan aplikasi editing. Langkah kelima, murid secara berkelompok mempresentasikan hasil laporan dan video yang ditampilkan di layar LCD. Melengkapi proyek yang sudah dilalui, refleksi dilakukan di akhir proyek. Kita harus menjaga kelestarian air agar air bersih selalu tersedia untuk kehidupan kita sehari-hari. Hasil yang didapat dalam proyek ini, murid dapat turut berempati menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memutar keran air secukupnya, meminum air sampai habis,
dan memanfaatkan limbah air yang digunakan seperti air cucuran wudhu untuk menyiram tanaman sekitar, dan lingkup lebih besarnya dapat mempraktikkannya di lingkungan rumah juga masyarakat. Proyek ini bukan hanya tentang empati terhadap lingkungan alam, tetapi juga menjalin kedekatan antara murid dengan seluruh warga sekolah, terutama dengan guru. Proyek ini juga sudah diadopsi oleh rekan sejawat yang dimodifikasi disesuaikan dengan perkembangan fase kelas masing-masing. Pentingnya kolaborasi yang berkesinambungan antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid agar hasil dari proyek ini konsisten dilakukan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lutfiah Hakasa yaitu Jurkil Beretika. Dampak dari proyek ini sudah sangat terlihat pada murid kami di mana mereka lebih bijaksana dalam penggunaan air, hemat penggunaan air, bahkan mereka juga mampu memanfaatkan limbah air menjadi lebih efektif. Untuk Ibu Lutfiah Hakasa lanjutkan proyek ini, saya sebagai Kepala Sekolah OPTD SDN 1 Angsal sangat mendukung untuk kegiatan ini. Semoga sukses. Pembelajaran proyek Q5 tentang penggunaan air secara bijaksana sangat baik diterapkan bagi murid untuk di sekolah ataupun di rumah. Proyek Jurkil Beretika sangat menarik. Saya, guru kelas 3, sudah menerapkan proyek ini di kelas saya. Alhamdulillah, anak-anak antusias mengikuti proyek. Jurkil Beretika sangat menyenangkan. Kami dapat belajar menggunakan Chromebook dan handphone, merekam video dan mewawancari warga sekolah. Kami sangat senang. Dari strategi pembelajaran yang telah saya lakukan, tidak menutup kemungkinan untuk terus dilakukan inovasi-inovasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat